Oke, terima kasih sudah bergabung dengan Omah PPG Indonesia lagi. Sebenarnya untuk minggu ini kami tidak mengadakan webinar karena memang kemarin ada informasi. Ini saya mute semua ya. Jadi nanti untuk sesi tanya jawab bisa di akhir sesi. Jadi nanti lebih lebih enak. Ini saya mute semua. Mohon teman-teman bisa bekerja sama. Sebenarnya kemarin kita fokus ke tryout, tetapi ada beberapa teman yang bingung. Ya banyak yang jawab di saya, Pak ini gimana Pak? Ada IPK 3,0 sementara saya IPK-nya itu kurang dari 3,0. Terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lagi, terus saya buat polling ya. Kalau misalkan dibuat webinar gimana? Ya alhamdulillah teman-teman merespon dengan baik. Kami sebenarnya adalah senantiasa membantu teman-teman. Kenapa ada donasi? Ya biar teman-teman itu semangat ya, semangat untuk beramal, semangat untuk ikut. Donasi itu pun kembalinya ke teman-teman semuanya nanti. Dengan donasi insya Allah semuanya akan diperlancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kembali ke diri kita masing-masing. Dan donasi itu pun saya tidak mematok harga, silakan teman-teman seikhlasnya, ada berapa silakan kami tampung, ya kami terima. Nah, seperti itu. Saya juga apa itu mempelajari dari Permendikbud eh, PPG Daljab 2024. Sebenarnya memang sudah lama sekali Permendikbud itu tidak diperbaharui ya. Sejak saya PPG tahun 2022 itu memang saya sama sekali tidak pernah melihat Permendikbud seperti itu. Ya, baru kali ini. Artinya apa? Berarti perubahan itu memang ada di tahun 2024, khususnya yang akan dilaksanakan oleh teman-teman nantinya. Mudah-mudahan terpanggil PPG Daljab segera. Ya, karena kami tidak mengetahui kapannya, tetapi insya Allah kami akan selalu update. Ya, kemarin ketika Permendikbud itu saya kirimkan, kok ada suara Mister di lain tempat. Oke, sebentar. Saya mute aja. Jadi nanti biar satu fokus. Oke, terima kasih. Jadi eh, memang ada apa itu transformasi PPG Daljab 2024 ya. Di webinar keberapa kemarin saya mengatakan mungkin tidak ada dosen, mungkin tidak ada LPTK, tetapi setelah ada apa itu ada Permendikbud itu semuanya jelas, semua jelas ya. Jadi hari ini kita akan apa ya membedah ya satu persatu ya, mulai dari bab 1, bab 2, pasal 1, pasal 2 dan lain sebagainya. Jadi nanti tadi kan sudah saya informasikan ke grup bahwa silakan teman-teman membaca, mendownload bagian mana yang belum paham, silakan digaris bawah, silakan nanti ditanyakan. Jadi ini saya biar fokus dulu ya mulai awal sampai akhir. Jadi nanti teman-teman baru bisa bertanya jawab di akhir sesi. Nah, seperti itu. Jadi nanti enak. Seperti itu ya, sepakat? Ini langsung saya share screen. Ini saya izin untuk off cam karena biar apa itu sinyalnya bagus. Karena tadi saya coba untuk tryout ya, untuk simulasi tryout itu ada apa itu kurang lancar. Jadi ini saya close dulu untuk kamera saya. Jadi nanti biar teman-teman lebih jelas mendengarnya. Oke. Jadi tolong teman-teman mohon kerjasamanya untuk pertanyaan saya layani setelah saya menjelaskan poin demi poin. Saya buka dulu untuk Permendikbudnya. Ini sudah kelihatan. Saya tidak perlu konfirmasi ya sama teman-teman. Ini pasti sudah kelihatan. Ini jelas sekali di sini Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun nomor 19 tahun 2024. Ya, sangat jelas sekali tahun 2024 pendidikan profesi guru. Jadi memang di Indonesia ini untuk pendidikan profesi guru itu ada dua. Yang pertama Prajab dan yang kedua Daljab. Ya, Prajab adalah bagi teman-teman yang belum melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, artinya
menjadi guru, belum menjadi calon guru, yang satu adalah sudah menjadi guru, yaitu prosesnya daljab. Jadi kemarin ada banyak sekali yang masuk ke Japri saya, Pak ini untuk PPG Prajab atau Daljab. Ya ini adalah untuk keduanya. Jadi Permendikbud nomor 19 tahun 2024 ini adalah untuk keduanya, yaitu untuk program Prajab dan juga program Daljab. Ya, jadi ini tidak perlu menimbang, tidak perlu saya baca. Nanti silakan teman-teman kalau mau membaca silakan, tapi tidak penting. Terus kemudian bab satu ini juga tidak penting, ya karena memang hanya menjelaskan PPG itu seperti apa, LPTK seperti apa, program studi seperti apa, nanti bisa dibaca teman-teman sendiri. Kita langsung ke poin bab 2. Ya, bab 2 tentang peserta pendidikan profesi guru. Poin satu, ini ada dua. Yang pertama, calon guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan. Jadi, punya saya tidak ada dengar suaranya. Ada. Kok ada suara Mister di lain tempat, jadi ada dua suara, masih ada Mister. Ini kelihatannya sudah fokus satu suara. Oke. Jadi perlu teman-teman garis bawahi calon guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan tertentu. Nah, pendidikan. Jadi untuk poin A ini adalah untuk prajab, ya. Jadi teman-teman tidak ikut di sini. Jadi poin teman-teman ada di poin B, guru tertentu. Ya, guru tertentu. Jadi untuk yang prajab tidak akan saya bahas. Karena teman-teman di sini adalah semuanya program daljab yang akan dipanggil segera. Amin. Allahumma amin. Terus kemudian yang nomor 2, guru tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B. Berarti untuk poin 2 ini adalah PPG daljab. Untuk 2 ini PPG daljab. PPG Daljab itu siapa yang akan yang terpanggil? Satu, guru penggerak, yaitu teman-teman yang di Kemdikbud yang ikut program penggerak itu berhak untuk ikut ini. Yang kedua adalah guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru namun belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk yang B ini adalah XPLPG, ya sudah lama dulu. Ya sudah menyelesaikan tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Berarti mereka nanti hanya mengikuti UKIN dan UP. Untuk B ini juga mungkin ada dari teman-teman yang XPLPG. Terus kemudian yang C, guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan satu aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024. Ini semuanya yang ada di sini masuk di poin C. Jadi minimal tahun 2023-2024 itu berhak untuk mengikuti. Nah, tetapi berhak mengikuti ini adalah panggilan. Ya, jadi karena memang porsinya terbatas, kuotanya terbatas, ya berarti kemungkinan besarnya bisa dipastikan yang baru mengajar tahun kemarin tidak akan terpanggil. Karena apa? Kuota yang dulu-dulu pun termasuk teman-teman yang ikut webinar ini pun, teman-teman yang ikut di grup diskusi kami itu pun sudah lama sekali. Jadi intinya adalah teman-teman yang terdaftar minimal aktif pada tahun 2023-2024 berhak mengikuti PPK Daljab. Ya, tetapi semuanya itu tergantung dari pusat, ya, dari pusat. Artinya siapa yang terpanggil dan siapa yang tidak. Jadi poin C ini masuk ke kategori A dan B. Jadi AB itu masih di poin C. Jadi di sini tidak ada perlakuan khusus kategori A maupun kategori B. Kategori A dan B berhak mengikuti. Tetapi sekali lagi kalau kategori A itu kan lebih dulu. Kategori B ya lebih dulu setelah kategori A. Yang pasti kalau melihat dari kondisi A dan B ini ya kalau dipikir secara normal dan logika, A itu lebih lebih berhak untuk ikut dulu, ya karena sudah antri duluan daripada yang B. Tetapi kategori B itu juga berhak mengikuti di PPG Daljab tahun 2024. Jadi kategori A dan kategori B itu berhak mengikuti di tahun ini.
Nah, siapa yang terpanggil ya nanti kita bisa lihat. Pasti ada yang kategori A dan pasti ada yang kategori B. Kemudian yang poin D, guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional, yaitu yang belum memiliki sertifikat pendidik. Ini maksudnya seperti apa? Ya peralihan ya mungkin ada yang pertama dia jadi TO, dari TU, ya berarti staf ketenaga kerjaan, mungkin terus kemudian karena sudah kuliah, sudah S1, kemudian menjadi guru. Nah, ini berhak juga, tetapi dipersyaratkan minimal tahun 2023-2024. Karena memang di sekolah kami itu ada TU yang asalnya belum S1, terus kemudian menyelesaikan S1, terus kemudian dari TU menjadi guru, karena memang sudah mengajar lebih dari 3-4 tahun, jadi juga berhak mengikuti. Ini poin D. Poin E adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik namun ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda. Saya kira ini tidak akan terjadi ya. Karena misalkan saya sudah punya serdik, terus kemudian saya pengen PPK lagi. Ya tidak mungkin lah. Nah, buat apa? Karena kan sudah mendapatkan apa itu fungsional, jadi ya tidak perlu. Tapi diperbolehkan. Ya diperbolehkan. Misalkan eh, saya kasih contoh ya. Misalkan Kak Cici Dwi Sulestiani sudah apa itu sudah memiliki sertifikat pendidik ya di Mapel bahasa Inggris misalkan. Tetapi dia kuliah lagi di Mapel ekonomi misalkan. Ya dia pengen menambah sertifikat pendidik di Mapel ekonomi. Boleh, boleh enggak apa-apa. Ya tetapi sia-sialah. Nah, buat apa? Nah, seperti itu. Itu poin E. Kemudian selanjutnya ke poin nomor 3. Ya, peserta PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Nah, ini 1 huruf A berarti calon guru. Ini berarti untuk prajab. Jadi, teman-teman yang IPK-nya di bawah 3,0 tidak perlu khawatir. Karena apa? Di sini ini hanya untuk prajab. Jadi untuk prajab itu minimal 3,0. Tidak ada aja Pak, tidak ada. Tidak dipersyaratkan. Jadi IPK 2,0 pun berhak untuk mengikuti. Nah, seperti itu. Kemudian peserta PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Nah, ini guru tertentu. Jadi teman-teman masuknya di poin ini. Ya, teman-teman masuknya di poin ini yaitu daljab. Jadi nomor 3 ini untuk prajab, nomor 4 ini untuk daljab. Warga negara Indonesia, sehat jasmani rohani, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan berarti minimal S1. Ya, minimal S1 di sini. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Ini juga masuk persyaratan tapi tidak perlu buat kita semuanya. Yang penting kita sudah mengajar, ya seperti itu. Kemudian nomor E belum mencapai batas usia pensiun guru. Batas usia pensiun guru itu berapa ya? Ada yang tahu? Ini sudah saya buka untuk bicara, enggak apa-apa. Batas usia pensiun guru 60, 65, 60. Oke. Ya, intinya kalau usianya masih di bawah 60, masih berhak untuk mengikuti PPG. Terus kemudian, poin selanjutnya adalah bebas narkotika. Ini nanti teman-teman, kami nanti pasti akan gerak cepat setelah nanti teman-teman akan terpanggil. Itu apa saja, berkas apa saja yang dibutuhkan, informasi apa saja, tenang, ada kami. Ya, pasti nanti kami akan memberikan informasi. Kalau perlu diwebinarkan, kita webinarkan. Ya, seperti itu. Ya, poin F ini nanti ketika sudah terpanggil. Pak, biayanya berapa? Caranya gimana? Itu nanti akan kami berikan informasi. Ya, seperti itu. Tenang. Ya, jadi untuk poin F ini tenang sekali. Jadi tidak perlu difikirkan untuk sekarang. Yang difikirkan perlu sekarang ada persiapan, berdoa, mudah-mudahan nanti terpanggil. Amin. Allahumma amin. Kemudian poin selanjutnya bab 3 penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Nah, ini adalah menjawab terkait kemarin tidak adanya LPTK. Di sini jelas sekali bahwa untuk PPG Daljab tahun 2024 ini masih
ada LPTK. Jadi nanti teman-teman terpanggilnya itu akan diplot, ya diplot di LPTK ini, LPTK ini, LPTK ini. Nanti masuknya kemana? Ya yang penting adalah terpanggil lah gitu aja. Yang penting terpanggil, terus kemudian ikut bimbingan dengan kami, Omah PPK Indonesia. Kami akan bimbing, akan kawal sampai teman-teman dipastikan mendapatkan serdik. Pak, Alhamdulillah di bimbingan Omah PPK sudah mendapatkan serdik dan tinggal menunggu cair, Pak. Alhamdulillah kami ikut senang. Jadi apa itu kepuasan kami, kebahagiaan kami adalah mengawal teman-teman nanti sampai lulus. Ya, mengawal teman-teman sampai lulus. Kemudian, jadi intinya adalah bab 3 ini yang menyelenggarakan adalah LPTK. Nah, LPTK itu punya kewenangan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Monggo enggak apa-apa. Ini enggak usah di apa itu ditanyakan lebih jauh. Oke, kita ke poin pasal 5. Ya, pasal 5. PPG diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan calon peserta PPG. Berarti teman-teman semuanya, baik Prajab maupun Daljab, setelah penerimaan ini terpanggil semuanya, kemudian ke poin B, yaitu pembelajaran PPG. Berarti nanti ada prosesnya. Nah, prosesnya ini apa? Nanti akan dijelaskan di pasal-pasal berikutnya. Jadi, terpanggil, poin A, kemudian pembelajaran, proses PPG, terus kemudian yang terakhir ada uji kompetensi peserta PPG. Nah, uji kompetensi ini salah satunya adalah besok kita akan melakukan tryout itu, UP. Jadi untuk uji kompetensi itu ada dua. Yang pertama UKIN, uji kinerja yang sudah kita webinarkan di seri 2 dan seri 3. Yang belum ikut, jangan khawatir. Nanti di proses teman-teman PPG itu nanti kami akan webinarkan. Jadi tidak perlu apa itu khawatir. Terus kemudian penerimaan calon ini peserta, teman-teman calon terpanggilnya PPG nanti, kemudian proses pembelajaran, kemudian ada uji kompetensi yang terdiri dari UKIN dan UP. UKIN ada dua, satu UKIN pembelajaran, yaitu PPL, dengan mengupload video nantinya, terus kemudian ada portofolio UKIN, ya ada 6, 4 wajib, 2 tambahan yang bisa menambah nilai di poin 1 sampai 4. Ini ada di webinar kedua. Kemudian ada tambahan satu lagi yaitu UKIN, studi kasus. Studi kasus juga sudah kita webinarkan di webinar ketiga. Selanjutnya, bagian kedua, penerimaan calon peserta pendidikan profesi guru. Penerimaan calon peserta PPG sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf A, berarti calon peserta ini melalui seleksi nasional. Ya, pasti ya melalui seleksi pasti teman-teman itu sudah terseleksi, ya. Tinggal menunggu informasi terpanggilnya. Seleksi itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, seleksi administratif, tes tertulis, dan wawancara. Untuk poin 2 ini adalah untuk prajab, teman-teman. Ya, karena untuk teman-teman di sini sudah tidak ada pretest. Jadi untuk yang ada seleksi administratif, tes tertulis juga wawancara ini adalah di prajab. Jadi untuk yang daljab tidak ada tes wawancara, tidak ada. Ya, jadi tidak ada administratif ada ya melalui SIM PKB, tes tertulis sudah tidak ada, wawancara juga tidak ada. Jadi poin A, B, C ini yang ada di prajab. Semuanya ada di prajab. Kemudian yang nomor 3, seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit mempertimbangkan. Jadi seleksinya itu ya tentang penguasaan substansi bidang ilmu, yang di prajab itu tes substantif, kemudian motivasi untuk menjadi guru ini IC. Ya karena kami juga membimbing teman-teman prajab, jadi kami ya tahu apa saja yang diteskan, terus kemudian wawancaranya seperti apa, isinya seperti apa. Jadi untuk 2, 3 kita abaikan saja. Yang penting teman-teman mengerti. Oh, ternyata yang prajab itu ada prosesnya seperti itu. Kemudian masalah 7, tes tertulis dan wawancara sebagaimana ini juga tidak perlu kita bahas. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran pendidikan profesi guru. Ya, proses pembelajarannya itu seperti apa? Ini ada di pasal 7.
Pembelajaran PPG sebagaimana maksud dalam pasal 5 huruf B, 5 huruf B, berarti 5 huruf B, ini 6 ya. 5 huruf B pembelajaran PPG, yaitu menggunakan kurikulum yang disusun dan dibuat oleh LPTK. Kita terima saja. Ya, intinya kita terima saja karena ini ada informasi apa itu diklat dari pusat yaitu LPTK yang dipanggil itu amanah saja kemarin sudah kami share di grup jadi akan segera ya akan segera ada hilalnya ya akan segera diputuskan kapan Pak ya berdoa saja segera karena memang dari Bu Nunuk sendiri memang bilangnya segera jadi ndak apa itu ndak menyebutkan tanggal berapa bulan apa tetapi kita sudah paling tidak bisa memprediksi lah. Paling tidak di akhir bulan Juni ini atau di awal Juli. Yang penting sabar. Ya sabar sambil mempersiapkan itu, mencari ilmu, mencari informasi melalui webinar-webinar kami, melatih soal-soal UP, juga kami selenggarakan. Jadi sambil itu nanti kan tahu-tahu, oh sudah terpanggil. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nomor dua, dalam menyusun mengembangkan kurikulum, LPTK dapat bekerja sama. Ini tidak perlu karena dunianya mereka, bukan dunianya kita. Nah, itu. Kemudian pasal 9. Pasal 9 ini untuk prajab, teman-teman. Ya, untuk prajab. Jadi tidak perlu kita bahas. Ada 36 semester, ada 2 semester. Ya, ada 2 semester. Jadi kemarin ada yang bertanya, Pak, itu kok ada 2 semester? Berarti lama sekali, 1 tahun. Tidak. Karena kalau PPG Dalajab itu apa hanya dulu sebelum ini itu 4 sampai 6 bulan. Tetapi kemarin diinformasikan dari Bu Nunu itu hanya 1 bulan melalui LMS dan PMM. Nah, itu nanti ada di bawah di sini. Jadi pasal 9 kita tidak perlu bahas. Kemudian pasal 10 ini juga tidak perlu kita bahas karena memang pembelajaran PPG itu ada kuliah inti, selektif, dan elektif. Ini juga untuk prajab. Ya, jadi tidak perlu kita bahas. Intinya adalah pembelajaran PPG nanti seperti apa, ya ditunggu saja. Nanti prosesnya seperti apa. Pasal 11 itu juga, nah, pasal 11 kelompok mata kuliah ini sebagai maksud ada PPL. Jadi untuk program prajab maupun daljab itu semuanya nanti ada PPL. Ya, semuanya nanti ada PPL. Jadi prosesnya gimana Pak? Teknisnya gimana ya? Kita menunggu. Nanti seperti apa? Yang pasti nanti lebih apa ya, lebih mudah lah daripada yang kemarin. Kalau kemarin itu kan ditunggui dosen melalui Zoom. Apakah ini nanti sama atau enggak? Ya kita tunggu selanjutnya. Yang pasti ada PPL-nya. Jadi kalau kemarin itu di apa itu sudah kita jelaskan di webinar 1, kita YouTube kan juga nanti teman-teman yang belum menyimak silakan disimak lagi. Jadi ada siklus 1 dan siklus 2. PPL 1 dan PPL 2, kemudian ada di UKIN lagi ada PPL. Jadi PPL-nya nanti ada 3. Nah, seperti itu. Pasal 12. Pembelajaran PPG untuk 12 ini untuk darjab ini. Pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru penggerak, ya dari guru penggerak yang sudah punya sertifikat guru penggerak dan guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi ini ada ex-PLPG, ya itu langsung ke UP. Ya, jadi nanti tidak menempuh pembelajaran. Ya, jadi ini ada permennya. Jadi teman-teman yang sudah selesai GP, guru penggerak itu nanti tidak ikut pembelajaran, tidak ikut proses pembelajarannya. Jadi langsung ke UP. Ya, langsung ke UP. Untuk yang kemarin tuh tidak UKIN, jadi langsung ke UP. Apakah ini nanti ke ikut UP saja atau tambah UKIN, kita belum tahu. Karena di sini tidak dijelaskan secara rinci. Intinya adalah tidak menempuh pembelajaran. Jadi beruntung sekali teman-teman yang sudah lulus GP, guru penggerak. Putus-putus. Eh, ini sudah jelas ya. Mungkin sinyalnya Kak Zainal Fajri itu. Suara saya sangat jelas ini. Keras sekali.
Kemudian selanjutnya pasal 13. Pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru yang terdaftar ini buat teman-teman semuanya. Ya, ini buat teman-teman semuanya diberikan setara dengan 27 kredit semester, kemudian memenuhi 9 satuan kredit semester melalui penugasan tertulis dan pembelajaran mandiri. Berarti nanti total ada 36 SKS melalui penugasan terstruktur. Ini nanti melalui LMS dan pembelajaran mandiri ini nanti melalui PMM. Jadi nanti semuanya lewat LMS dan PMM. Teknisnya seperti apa? Kita menunggu. Ya, apakah nanti melalui LMS itu ada video-video yang perlu kita simak atau apa, tugas-tugasnya seperti apa? Ini nanti jangan khawatir, karena kami ada bimbingan LMS. Jadi ini pasti ada tugasnya. Melalui penugasan terstruktur, ya pasti ada tugasnya dan pembelajaran mandiri dan juga ada modul-modul yang harus dibaca. Jadi nanti jangan khawatir, kami akan mengawal, ya kami akan mempelajari semuanya dan kami nanti akan menjelaskan, ya menjelaskan di bimbingan LMS. Oke, kemudian bagian yang keempat, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Ini yang disebut dengan UKM PPG. Ya, UKM PPG atau UKPPG. Karena di sini M-nya uji kompetensi, M-nya apa ya? Ya intinya pokoknya tentang UKM PPG lah. Ya, UKPPPG. Berarti kalau disingkat uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. UKPPPG. UKPPPG. Yang pertama adalah uji kompetensi pasal PPG dimaksud pasal 5 huruf C tadi, ya ada uji kompetensi. Kemudian bertujuan untuk mengukur ketepatan standar kemudian lulusan, benar. Kemudian ada uji tertulis, ini yang disebut dengan UP. Ya, UP itu ada dua materinya maksudnya. Yang satu, ya, yang satu adalah SJT yang akan kita tryoutkan besok pagi. Teman-teman yang belum mendaftar, silakan nanti bisa mendaftar karena besok pagi mulai jam 10 insya Allah sudah bisa diakses. Cara aksesnya seperti apa? Sudah kami share di grup. Nanti silakan diklik, dilihat cara mengaksesnya seperti apa. Jadi untuk teman-teman semuanya itu ada dua materi untuk UP-nya. Satu SJT. SJT itu Situational Judgment Test. Sudah kami share juga SJT itu seperti apa. Ya, itu untuk semua mapel dan berbahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman bahasa Jawa, untuk teman-teman bahasa Inggris, untuk teman-teman bahasa Jepang dan lain sebagainya. Karena untuk soal SJT itu berbahasa Indonesia. Dan soalnya nanti di UP itu hanya 10 soal. Ya, hanya 10 soal. Ya, jadi tidak banyak-banyak. Jadi diharapkan untuk soal SJT semuanya bisa benar, minimal 9. Ya, kalau kalau tidak bisa 9 ya berarti tidak bisa menolong yang PCK karena PCK itu yang susah. Ya, PCK itu panjang-panjang dan susah. Makanya ada SJT itu. Makanya ketika kami mengadakan tryout SJT, ikutilah. Karena di situ nanti ada trik-triknya. Ya, ada soalnya seperti apa yang paling tidak memahami lah. Memahami soal SJT itu seperti apa. Dan uji kinerja, ini ada disebut dengan UKIN. Ya, UKIN, ada UP dan ada UKIN. Masih ada UKIN. UKIN itu ada pembelajaran dan ada portofolio. Sudah kami jelaskan di webinar yang kedua dan ketiga. Ada soal SJT nanti. Soal SJT itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Jadi semuanya benar. Ya, poinnya nanti ada 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Tetapi di sistem CAT kami itu nanti hanya benarnya 5. Jadi nanti kalau sudah mengerjakan CAT itu diingat-ingat atau ditulis lah, oh nomor satu ini. Jadi nanti teman-teman bisa menghitung sendiri. Tetapi jangan khawatir, nanti kita juga akan menyediakan soal GFORM. Kalau GFORM itu nanti ada nilainya, ya. Kita lihat besok, ada nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jangan khawatir. Oke. Ya, jadi masih ada UP, juga masih ada UKIN. Uji kompetensi bagian maksud, nah ini enggak perlu. Pasal 15, peserta PPG yang dinyatakan lulus uji kompetensi memperoleh
Amin, Allahumma amin. Ini adalah tujuan kami, Bapak Ibu. Ya, tujuan kami adalah mengawal teman-teman sampai ini. Teman-teman yang mendaftar bimbingan di kami, ya di UP, itu nanti kami pastikan ada garansi sampai lulus UP, Bapak Ibu. Harapan kami sekali tes UP lulus. Pak, misalkan kami tidak lulus nanti gimana? Kami kawal sampai lulus. Jadi tidak perlu membayar lagi. Jadi hanya membayar di bimbingan UP sekali saja. Setelah itu nanti sampai berapa kali Pak? Sampai teman-teman lulus. Tapi harapan kami sekali UP sekali lulus. Jangan berdoa, jangan berharap apa itu jadi retaker, jangan ya. Kita langsung ke poin ini. Kemudian peserta PPG yang belum lulus ini disebut nanti retaker. Tapi kami harap teman-teman tidak ke nomor 2, langsung ke nomor 1. Jadi nomor 2 tidak perlu dibaca. Nah, gitu. Pasal 16 penyelenggaraan PPG dimaksud pasal 4 sampai ini tidak perlu. Kemudian jelas sekali di bab keempat ini ada dosen, ya ada tenaga kependidikan, berarti ada guru di sana, guru pamong. Kemudian dalam melaksanakan dosen, ini tugas-tugas dosen, jadi tidak perlu kita baca. Yang pasti apa? Ada dosen, ada guru pamong. Ya, ada dosen, ada guru pamong. Tenang, ya tenang. Jangan khawatir karena teman saya ada yang jadi guru pamong. Mudah-mudahan ini nanti juga terpanggil menjadi guru pamong lagi. Ya, jadi nanti ada bocoran-bocoran lah seperti apa. Nah, gitu. Ini nanti bisa dibaca sendiri, ya guru pamong itu siapa, kita tidak perlu, yang penting adalah berdoa, kita semuanya terpanggil, proses PPG, ikut bimbingan kita kawal, lulus, syukur bareng-bareng, ya syukuran bareng-bareng. Nah gitu, kalau perlu nanti kita adakan ketemu di mana, kita syukuran bersama-sama. Nah itu, ini tidak perlu, nanti bisa dibaca sendiri, penjaminan mutu ini juga tidak perlu, pemantauan ini juga tidak perlu, semuanya di akhir-akhir ini juga tidak perlu. Sertifikat mendidik dari lembaga internasional pasti kita tidak punya lah, itu aja, tidak perlu dibaca. Pendanaan kita serahkan sama pemerintah, tidak perlu dibaca. Ini juga tidak perlu dibaca. Ini saatnya sesi tanya jawab. Standar nilai biar lulus berapa umumnya misal untuk standar kelulusan itu memang tidak pernah di-share oleh dari pusat, ya tidak pernah di-share nilainya berapa, kemudian minimal dapat berapa, ya, tetapi ada informasi tetapi tidak valid. Ya, ini sekali lagi tidak valid karena memang kami tidak pernah mendapatkan apa ya informasi tentang itu. Jadi kalau pretest dulu itu minimal 60, karena di Kemenak masih ada pretest itu minimal 60, kalau di UP itu minimal 70. Tetapi di UP itu banyak faktor, ya, ada nilai UP, ada studi kasus itu bisa menambah di nilai UP dan UKIN, ya. Keduanya harus lulus semua. Jadi yang menentukan kelulusan teman-teman itu apa? Satu, UP, dua, UKIN, tiga, studi kasus. Studi kasus harus lulus juga. Tapi jangan khawatir, ketika ini nanti kami ada paketnya. UP ada bimbingan, studi kasus ada paket, jadi tidak ada bimbingan tapi paket. Paket berarti kami membuatkan. Kemudian apa itu untuk yang UKIN kami juga insya Allah juga membuatkan. Gitu. Ini adalah penjelasan dari Permendikbud tahun 2024 nomor 19. Ini silakan saatnya apa itu saling tanya jawab. Monggo silakan. Silakan resen aja. Resen nanti akan saya panggil. Satu-satu dulu aja. Ya, monggo Pak Zainal Fajri. Oh, sebentar. Saya Oh, izinkan untuk bicara. Oh, sudah bisa. Silakan. oh, bisa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya tentang misalnya ketika praktik PPL, tapi kita misalnya ada kekurangan, misalnya kita kurang menguasai materi atau menguasai kelas, apakah berpengaruh kepada nilai UP atau UKIN? Itu yang pertama. Yang Oke. kedua,
Yang kedua, saat kita mengikuti UP, ada soal misalnya kita nggak bisa jawab, maksudnya ragu, kita biarkan saja atau selanjutnya, selanjutnya misalnya kita nggak rezeki misalnya Pak kan, apakah tahun depan dipanggil lagi? Cuma itu aja Pak, cuma tiga pertanyaan Pak. Oke. Satu tentang PPL, dua Ya tentang Pak. UP, ragu-ragu. Yang ketiga tentang Misalnya kita nggak belum rezeki misalnya, apakah tahun depan dipanggil lagi? Bukan kita oke, berharap, maksudnya ya itulah Pak. oke, siap. Masih Pak. Yang pertama PPL, ya. PPL itu sebenarnya juga poin penting dalam kegiatan proses PPG, tetapi kalau dikatakan tidak menentukan kelulusan itu ya, ya karena memang sejauh ini tidak ada apa itu tidak ada keterangan bahwa si A, si B itu tidak lulus karena PPL-nya. Tidak. Tetapi tetap kita berusaha yang terbaik. Karena nanti di untuk tugas-tugas LMS ya ini saya mengatakan yang kemarin-kemarin. Jadi untuk yang terbaru nanti seperti apa saya belum bisa menjawab karena memang belum ada. Jadi yang kemarin-kemarin itu di LMS setiap kita upload tugas itu ada nilainya. Ya, ada nilainya. Dan semuanya harus 100%. PPL pun ada nilainya. Terus kemudian uji apa itu namanya? Apa ya namanya ya? Ketika setelah materi-materi terus kemudian ada ujiannya itu juga ada nilainya. Ya, tetapi itu tidak menentukan kelulusan. Ya, yang menentukan kelulusan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi untuk yang proses PPG diikuti saja, ya diikuti saja. Terus kemudian nanti ketika ada Zoom dengan dosen, ya mungkin ya ini kan kita enggak tahu. Ya apakah nanti ada Zoom atau tidak kita belum tahu. Misalkan nanti ada, ya diusahakan ikut, ya diusahakan ikut. Tetapi misalkan tidak bisa, ya izin. Ya artinya selalu ada konfirmasi dengan dosen. Karena apa? Dosen itu nanti juga akan mempertimbangkan kelulusan kita. Ya seperti itu. Ya selalu berkomunikasi dengan dosen, selalu berkomunikasi dengan guru pamong. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah UP ragu-ragu. Jadi memang di dalam UP itu sangat menentukan, jadi banyak faktor teknis dan non teknis. Pastikan nanti ketika UP itu sinyalnya bagus. Ya, karena memang beberapa teman bimbingan kami, ada satu kemarin, itu baru bisa mengakses soal UP itu setelah 1 jam pembelajaran. 1 jam tesnya. Jadi baru bisa diakses itu misalkan mulai jam 9 sampai jam 11, jam 10 baru bisa diakses. Berarti ya yang bisa dikerjakan ya hanya beberapa. Akhirnya tidak lulus. Terus kemudian di kelas kami dulu pun ketika proses PPG, itu karena memang di kondisi sekolahan atau di rumahnya itu wifi-nya tidak bagus, itu nyewa hotel. Bukan nyewa ya, pergi ke hotel. Ya di sana 1 hari lah. Ujian UP-nya di mana? Ya di hotel karena akses wifi-nya yang bagus. Sampai seperti itu. Karena memang harus kita korbankan. Ya. Kalau misalkan memang wifi-nya tidak bagus, akses internetnya tidak bagus, ya cari yang bagus. Ya, terus kemudian kondisikan di tes UP itu juga terkondusif. Artinya tidak ada suara-suara bising, tidak ada gangguan-gangguan, karena itu akan menentukan juga. Nah, seperti itu. Itu nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut ketika bimbingan. Kemudian yang nomor tiga adalah dipanggil apa enggak. Misalkan untuk daljab ini, kita doa dipanggil Pak. Ya, dipanggil saja. Jangan jangan misalnya enggak dipanggil, dipanggil. Ya, dipanggil udah gitu aja. Kalau enggak dipanggil, saya enggak mau jawab. Ya, jawabnya nanti saja. Setelah ada keputusan terpanggil atau enggak. Tapi poinnya adalah dipanggil. Jadi bismillah dipanggil semuanya. Amin Allahumma amin. Paling enggak TMT-nya sudah lama itu insya Allah akan terpanggil. Jadi untuk yang baru-baru katakanlah 2020 ke 2024 mungkin terpanggilnya adalah sangat sedikit, tetapi kalau sudah 2019
ke atas 19, 18, 17, 16 ke sana itu insya Allah ya peluang besar. Itu saja. Gitu Pak Zainal Fajri. Monggo yang lain. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan dari Pak Harun. Brebes Jateng untuk peserta PPG Daljab, apakah harus ada syarat harus mempunyai minimal 3 sertifikasi nyata PMM? Ini gini Pak, jadi sudah kami jelaskan di webinar kedua. Mungkin Bapak belum belum ikut ya. Jadi kenapa kami mengadakan webinar dan berhadiah e-certificate yang e-certificate itu bersifat donasi karena memang kami peduli dengan teman-teman semuanya. Kami peduli dengan Bapak Ibu semuanya. Kami tidak menentukan tarif. Monggo teman-teman apa itu seikhlasnya. Kecuali di webinar 3 memang ada minimal 25.000 karena memang ada undangan, ada barcode. Ya, tapi sekali lagi kami bertujuan untuk membantu teman-teman semuanya. Karena apa? Di portofolio UKIN nanti di poin 3 itu teman-teman wajib menyertakan sertifikat minimal 32 JP. Jadi yang di PMM itu kan ada yang 4 JP, 2 JP. Kalau 2 JP, 4 JP di bawah 30 JP untuk portofolio UKIN tidak berlaku. Yang berlaku adalah minimal 30 JP. Jadi penting sekali sertifikat itu Bapak Ibu. Kenapa kami mengadakan webinar ini sudah keempat kali. Itu nanti kami akan memberikan sertifikat bagi teman-teman yang berdonasi. Nah, seperti itu. Tujuan kami hanya di situ. Berapapun donasinya kami terima. Ya, artinya untuk apa? Untuk membantu teman-teman. Lah Pak, itu kan untuk webinarnya kan hanya 2 jam. Kita ada grup diskusi. Itu juga masuk karena di situ nanti ada keterangannya grup diskusi, grup di WhatsApp. Itu lebih dari 24 jam. Itu lebih dari 2 hari karena apa? Kita sudah 3 minggu ya kalau tidak salah bergabung di grup diskusi Oma PPG sudah 3 minggu karena sudah 3 kali apa itu webinar karena setiap minggu kami mengadakan webinar berarti sudah 3 minggu. 3 minggu itu berapa jam dikalikan saja. Nah seperti itu. Dan insya Allah sertifikat kami berlaku karena kami ada notarisnya, kami juga ada NPWP dan setiap tahun kami juga melaporkan di pajak. Nah seperti itu. Monggo yang lain. Oke, ada pertanyaan dari Pak Mawardi Zanwar. Izin Mister, ketika dalam pelaksanaan PPG bersama LPTK, apakah sama seperti tahun-tahun sebelumnya, work from home atau Zoom di tempat kerja masing-masing? Ini kami tidak bisa menjawab karena memang belum ada teknisnya, ya, belum ada teknisnya seperti apa, tetapi nanti siap-siap saja. Yang penting, yang pasti adalah kegiatannya daring. Jadi bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di sekolah, bisa dikerjakan dimanapun lah, sesuai kenyamanan dari teman-teman semuanya. Nah, seperti itu. Jadi nanti misalkan mengganggu pembelajaran, ya pandai-pandainya teman-teman lah. Kalau bisa mengajukan cuti, kalau kalau apa itu tidak bisa kegiatan mengajar itu mengganggu kegiatan PPG, ya mengajukan cuti lah. Tetapi ketika sudah bisa keduanya, mengajar bisa, ikut Zoom bisa, ikut apa itu mengerjakan tugas-tugas bisa, ya tidak perlu cuti. Nah, seperti itu. Jadi itu jawaban dari saya. Ya, yang pasti kegiatannya daring. Apakah seperti tahun sebelumnya? Kita menunggu teknis resmi dari pusat. Seperti itu. Monggo yang lain. Silakan. Yang lain. Resen boleh, ngomong langsung juga boleh. Sudah cukup jelas semuanya? Tidak ada pertanyaan? Ya sudah kalau tidak ada. Oke.
Oke, ini ada pertanyaan, harus ada barcode-nya? Enggak ada juknis bahwa e-sertifikat itu berbarcode, enggak. Jadi sebenarnya yang paling aman itu enggak berbarcode, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena di situ asli. Ya, misalkan sertifikat kami ada nama Bapak Ibu, tidak ada barcode-nya kan berarti aman. Tetapi kalau yang berbarcode karena memang hati-hati, ini juga hati-hati saya sarankan sama teman-teman, berhati-hati jika ada dari luar kami ya yang menawarkan jasa e-certificate itu nanti dicek ya dicek betul karena misalkan ada barcode-nya, pastikan ketika teman-teman menyekan barcode tersebut ada nama di sana, ada namanya teman-teman di sana, ada undangan yang ada namanya. Ya makanya kemarin untuk yang webinar ketiga itu kami berikan dua versi, yang tidak berbarcode dan yang berbarcode. Ya, jadi yang tidak berbarcode itu malah yang lebih aman daripada yang berbarcode. Tapi kalau yang berbarcode ikut di kami, ya pasti pasti nanti ada namanya. Kalau di kami ikut yang berbarcode pasti ada namanya. Karena di minggu kedua kalau tidak salah kemarin ada link yang beredar di grup kami yaitu tentang jasa apa itu pembuatan sertifikat. Ternyata ketika kita memasukkan nama kita, ketika di scan tidak ada nama kita, itu yang bahaya. Karena gini, ketika dinilai di UKIN itu ada yang tim penilai UKIN dari dosen dan guru pamong itu ada yang sangat teliti. Maksudnya teliti gimana? Itu nanti dicek, ya. Itu akan dicek sesuai nama kita apa enggak. Ya makanya hati-hati. Lebih amannya ya cari yang benar-benar memberikan sertifikat dengan nama-nama kita. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu tidak lolos di UKIN karena susah di UKIN. Bayarnya lebih mahal, terus kemudian tidak diberitahukan mana yang salah, apakah di poin satu, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ya, terus kemudian untuk mengerjakan lagi itu ya berarti harus semuanya, poin satu sampai 4. Karena 5, 6 itu kan tambahan. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati. Kemudian, sebentar, tak baca dulu pertanyaannya. Mister untuk 36 seperti apa ya, Mister? Itu nanti ditunggu saja. Ya, ditunggu saja di pembelajaran. Jadi tidak perlu difikir terlalu lah. Ya, yang penting kalau sudah terpanggil proses PPG, ikut bimbingan kami, itu nanti pasti ada jawabannya. Diikuti aja sambil apa ya, sambil berdoa, biarkan air mengalir seperti itu. Kalau PPL di sekolah masing-masing, Mister, ya. Ya, kalau PPL di sekolah masing-masing, kecuali misalkan ya di bahasa Inggris. Ini tak saya kasih satu contoh. Bahasa Inggris, ya di situ ada dua kelas, SMP atau SMA misalkan. Tetapi mengajarnya di SD, ya. Terpanggilnya di SMP katakanlah. Ya berarti nanti ketika sudah di SD harus mencari SMP. Ya, sesuai terpanggilnya nanti melalui apa? SMP atau SMA. Ya, seperti itu. Ini kejadian, teman-teman, di kelas saya dulu itu ada kelas MTS dan MA, karena kami dari Kemenak. Itu beliau ngajar di MI. Ya, beliau ngajar di MI. Terus kemudian beliau harus memutuskan, itu nanti ke depannya maksudnya ke depan adalah di proses PPG-nya itu ikut MTS atau MA. Beliau ikut MTS. Berarti PPL-nya ya harus di MTS, mencari yang paling dekat dengan sekolahnya, yang memberikan izin. Nah, jadi seperti itu. Ya, izin sementara lah. Jadi untuk PPL-nya tidak di SD, tidak di MI, tapi di MTS. Ada juga yang di MA. Ya, tinggal pesertanya maunya nanti kemana. Kemudian kalau PPL sekolah tadi sudah, untuk UKIN, maksudnya untuk UKIN gimana? Gimana Pak ya? Karena saya dapat dari Bapak ada yang berbakot dan tidak berbakat. Apakah tidak bermasalah di Tidak apa-apa. Ya tidak bermasalah. Karena kan ikut ke kami kan, yang tidak berbarcode kan berarti jelas tidak apa-apa. Kayak gitu. Atau misalkan nanti di webinar di yang karena untuk yang seri ketiga itu belum belum kami cetak, ya mungkin kalau misalkan teman-teman agak khawatir atau apa,
ya nanti tanpa barcode aja enggak apa-apa. Nanti kami tawarkan yang mendaftar di barcode barcode kemarin. Karena apa? Yang paling apa itu yang paling aman itu sebenarnya enggak usah di barcode. Ya karena di situ nanti enggak perlu di-scan kan. Nah, seperti itu. Tetapi dari lembaga-lembaga lain itu sebenarnya mereka mengisi barcode untuk apa sih? Ya biar sertifikatnya agak keren lah, ada barcode-nya seperti itu. Ya nanti kami tawarkan, kalau tawarkan sama teman-teman berbarcode apa enggak. Karena dulu yang saya 2022, yang saya masukkan di UKIN semuanya tidak berbarcode. Ya jadi tidak ada barcode-nya memang. Jadi sertifikat itu kan tidak ada ketentuan harus berbarcode apa enggak. Tapi yang paling aman itu yang tidak berbarcode. Karena apa? Enggak bisa dicek. Ya kan? Kalau berbarcode kan harus dicek, di-scan sesuai namanya apa enggak. Nah, seperti itu. Nanti saya tawarkan kepada teman-teman. Apakah guru pamong ada sama PG Daljab, Mister? Apakah itu untuk PPG Parwa Jabatan? Guru pamong, dosen itu ada di Daljab maupun Prajab. Semuanya ada. Teknisnya gimana? Kita belum tahu. Yang pasti ada. Ada dosen, ada guru pamong, ada peserta, yaitu kita, Bapak Ibu semuanya. Izin Pak, terkait pemanggilan calon peserta PPG, apa ada pengaruhnya dengan jadwal mengajar dapodik yang harus linear dengan mapel yang akan di PPG-kan? Sejauh ini tidak ada masalah sebenarnya. Nanti tinggal terpanggilnya di mana. Setelah itu, ketika sudah mendapatkan serdik, nanti tinggal apa itu memperbaiki dapotiknya seperti itu. Atau misalkan di sini kalau misalkan ada masalah di dapotiknya ya segera di forval diperbaiki seperti itu. Kemudian untuk UKIN pembelajaran portfolio dan sarkus gimana? Waduh, ini tidak perlu saya jelaskan karena di webinar kedua, ketiga sudah kami jelaskan dengan detail. Jadi untuk Kak Delpi Dortiani nanti ditunggu saja di proses PPG. Akan kami webinarkan lagi untuk portofolio UKIN juga studi kasus. Karena kemarin teman-teman yang studi kasus itu juga apa ya masih bingung gimana caranya dan lain sebagainya karena memang belum ke proses PPG. Kalau sudah proses PPG nanti pasti akan dijelaskan dari dosen, dijelaskan guru pamong nanti seperti apa. Jadi nanti waktu proses PPG akan kami webinarkan lagi. Jangan khawatir. Mister, untuk PPG tahun ini minimal harus punya berapa sertifikat? Ini juga sudah kami bahas di webinar kedua. Paling tidak 5 sampai 7 aman. Tetapi kalau lebih dari itu bagus. Ya, paling tidak punya minimal 5 sampai 7. Kalau lebih bagus sekali. Pak, sertifikat saya pernah dipinjam sama kawan yang ada barcode. Gimana itu, Pak? Apakah tidak usah kita pakai lagi? Ya enggak, kalau atas namanya Pak Zainal Fajri ya Pak Zainal Fajri aman. Kalau temannya itu mau apa ya mengedit katakanlah untuk namanya, kan tidak ada namanya. Ya itu nanti yang bermasalah adalah yang temannya. Kalau Pak Fajri itu barcode-nya itu sesuai nama, aman sekali, tidak apa-apa. Tapi dicek dulu namanya apa enggak gitu loh. Untuk pemanggilan apakah tetap di SIM PKB? Ya, di SIM PKB. Dan juga nanti ada juknis resmi dari pusat. Nanti juga ada nama kita di sana. Tetapi biasanya lebih cepat di SIM PKB-nya. Karena di SIM PKB itu nanti ketika sudah ada, teman-teman pasti akan disuruh untuk melengkapi berkas-berkas termasuk SKCK, termasuk bebas napsa. Itu tenang ya. Nanti kita adakan sharing seperti inilah. Ya, Pak, ini nanti biar teman-teman tahu. Misalkan di daerah ini SKCK-nya berapa, napsa berapa, bisa di puskesmas apa enggak, atau harus ke rumah sakit, atau ke kepolisian, itu nanti kami webinarkan Bapak Ibu. Jadi nanti biar Bapak Ibu itu lebih apa ya lebih hemat karena harga di kepolisian sama rumah sakit nanti berbeda. Ya, jadi itu ditunggu saja ketika teman-teman nanti terpanggil. Ada kami. Nanti kalau kami tidak mengadakan webinar khusus tentang itu nanti japri saya, Pak, ini kami sudah terpanggil. Tolong dijelaskan untuk yang pemberkasan. Oke, siap. Ya, seketika itu kami adakan di hari itu juga bisa. Kira-kira yang mana lebih aman, Pak? Kebetulan sertifikat seri 3 belum selesai. Apakah lebih baik tidak berbarcode? Karena yang sudah mendaftar di barcode itu ada barcode-nya, ada namanya, berarti sebenarnya aman.
Cuma masalahnya gini, misalkan nanti ya di satu LPTK itu ada dua nama, A dan B. Kebetulan A itu ikut di webinar kami, B juga ikut di webinar kami. A memilih yang barcode, B memilih yang tidak berbarcode. Terus kemudian yang menilai adalah C. Nah, C ini akan menilai loh. Ini sertifikat dari Visitom English Course bekerja sama dengan Umah PPG ini kok ada yang berbarcode, ada yang tidak. Ya berarti itu nanti akan menjadi masalah, ya. Jadi lebih amannya ya tidak berbarcode saja lah, ya. Ya biar semuanya sama. Tapi nanti akan kami konfirmasikan dengan teman-teman yang sudah mendaftar ke yang berbarcode. Itu sebenarnya aman semuanya, tetapi kita ambil yang terbaik saja. Gitu. Aman, Ibu Astuti. Apakah pada saat pendaftaran akan ada jalur khusus untuk yang bersertifikat penggerak? Ini jalur khusus yang punya sertifikat penggerak, ya, yang GP yang sudah menyelesaikan GP dan ada apa itu sertifikatnya. Ini khusus sekali karena nanti langsung ke UP. Jadi tidak perlu ke proses PPG. Ya, tetapi kemarin untuk yang studi kasus masih masih ikut, ya masih ikut. Jadi kalau Bu Sumarni ini sudah GP berarti luar biasa. Nanti ikut bimbingan UP saja, ya. Karena di kami ya ada yang lolos penggerak, ya ada yang proses PPG dari awal sampai akhir juga ada. Maaf Mister, menurut pengalaman Mister saat pelaksanaan PPK sutra yang sering menjadi kendala apa saja biar ada ya bayangan. Ya kendalanya adalah waktu kita ya. Karena PPK Dalajab itu nanti kan karena untuk tahun ini informasinya 1 bulan, tetapi enggak, kita belum tahu lah. Yang dulu saya alami itu 4 bulan itu sangat-sangat kegiatan sangat-sangat padat sekali. Ya, saya masih ngajar, kemudian Zoom, ya dengan dosen hampir setiap hari. Itu saya harus mengkondisikan murid saya. Saya Zoom di kelas sering. Pandai-pandainya kita itu mengatur anak. Nah, itu. Terus kemudian harus punya WiFi yang kuat. Ya, karena ketika PPL di kelas pun saya menggunakan WiFi sendiri. Saya beli yang Telkomsel karena Telkomsel yang bagus. Karena untuk yang lain tidak mengatasi. Ya, saya itu jadi untuk PPG itu satu, waktunya harus bagus, memanage waktu harus bagus. Kemudian memang kita harus berkorban waktu, berkorban biaya, berkorban uang itu memang iya. Tetapi apa yang kita dapatkan seperti teman-teman inilah. Jadi jangan melihat bahwa ini di Oma PPG setiap apa-apa ada donasi, setiap apa-apa donasi. Ini sebenarnya untuk kemudahan teman-teman. Ya kami tidak memaksa. Kami tidak memaksa teman-teman yang ikut-ikut saja. Karena apa? Bayangkan ya, teman-teman tidak dapat informasi seperti ini. Teman-teman tidak ada bayangan soal UP, tiba-tiba terpanggil, tiba-tiba ikut PPG tanpa bimbingan, tiba-tiba menghadapi soal UP. Nanti bisa dibandingkan mana yang lebih siap ketika mengikuti seperti ini dari awal, ada informasi, ikut, donasi, ya bismillah saja. Nanti semuanya akan terganti. Ketika teman-teman sudah mendapatkan sertifikat itu akan terganti semuanya. Karena apa? Ketika saya mulai PPG dulu saya itu laptop saya memang ndak support lah untuk kegiatan online itu ndak support. Saya beli, ya terpaksa saya beli. Dengan cara apa? Ya dengan cara berhutang dulu ndak apa-apa. Karena memang itu kebutuhan. Saya beli yang agak bagus. Huawei. Ya saya beli Huawei yang D14. Itu dulu kalau tidak salah harganya sekitar 7.300.000. Ya tidak apa-apa karena menggunakan itu bagus, kemudian lancar dan alhamdulillah langsung lulus. Kemudian terbayarkan. Ya setiap setiap bulan dapat tunjangan, bisa apa itu bisa apa ya menutupi lah ketika hutang-hutang dulu seperti itu. Ya. Jadi berkorban biaya, berkorban waktu, berkorban tenaga itu pasti karena apa? Ada tugas-tugas, ya. Yang tugas-tugas itu setiap hari ada, ya. Ya,
Ya paling tepat adalah memang ya saya enggak saya tetap promosi ya, tetapi misalkan teman-teman ada bimbingan lain lebih memilih ke bimbingan lain, monggo enggak apa-apa. Ya kami membebaskan itu, kami tidak memaksa. Tapi kami punya pengalaman-pengalaman seperti itu, jadi kami sangat-sangat care terhadap teman-teman pejuang PPG, tahu kondisinya seperti apa, makanya kami membuat Omah PPG Indonesia ini. Untuk apa? Untuk menemani teman-teman, mengawal teman-teman, sampai akhirnya nanti teman-teman mendapatkan tunjangan fungsional setiap bulan. Nah, seperti itu. Kendalanya itu, Bapak Ibu. Jadi nanti pandai-pandainya teman-teman. Pak, saya tidak bisa IT belajar. Kalau tidak bisa IT ya tidak usah ikut PPG. Belajar. Ada teman di sekolah, suruh. Ya, suruh mendampingi lah atau artinya mengajari. Ya, jadi tidak boleh tidak bisa ini, tidak bisa itu, terus kemudian jadi patah semangat, tidak boleh, jangan. Ya harus belajar. Kita sama-sama belajar. Nah, seperti itu. Pretest 2003 saya sudah sering buka SIM PKB, tetapi tidak tahu informasi hasil atau bisa jadi saya kurang cermat info. Apakah untuk teman yang lain ada dapat info hasil pretest? Sudah tidak ada hasil pretest, Bu Nela Kamalia. Sekarang fokusnya adalah nunggu terpanggil, wis gitu aja. Jadi tidak usah tanya, saya tidak pernah pretest, Pak. Saya pretestnya tidak lulus, Pak. Tidak usah tanya seperti itu, karena itu sudah basis semua. Jadi ini fokus, bismillah, berdoa, terpanggil, PPG Daljab, itu aja. Jadi abaikan itu. Izin bertanya lagi, Mister, teman saya dalam pelaksanaan UKIN, IPAS. Dia bersedia sewa videografer. Memang ini banyak sekali, karena memang pengen hasil yang bagus itu sampai menyewa videografer. Banyak sekali, teman saya juga ada beberapa. Ya, kalau misalkan sudah bisa mengatasi dengan teman guru di satu sekolahnya, ya tidak perlu. Ya, ya nanti temannya dikasih jajan atau kapan-kapan diajak makan bareng-bareng. Ya karena sudah membantu. Karena memang kalau kalau keadaan kegiatan PPL Bapak Ibu nanti butuh teman untuk men-shoot, ya untuk mengamera seperti itu. Ya tidak perlu bagus-bagus, tidak apa-apa. Yang penting hasilnya lumayan bisa dilihat, tidak apa-apa. Ya. Tetapi kalau misalkan ada teman videografer, ada uang, kemudian nyewa lebih bagus. Kalau kita sudah pasaran PPG atau tiga di mana kita tahu itu tidak usah, ya tidak usah. Apakah saya kategori A atau kategori B? Sebenarnya di SIM PKB itu ada, tetapi tidak usah, abaikan saja. Yang penting kalau ibu itu TMT-nya sudah lama, Bismillah, Bismillah terpanggil gitu aja. Sekarang fokus ke Bismillah ke undangan PPG Daljab. Jadi abaikan kategori A, abaikan kategori B. Itu nanti membuat pusing. Linknya berarti kemana tuh belum sah berarti Mister belum sah. Ya belum sah. Pokoknya itu di apa ya, diabaikan. Pokoknya yang kemarin ada link beredar sekarang diabaikan, dilupakan, fokus ke depan gitu. Punten Pak, guru pamong itu yang menentukan LPTK atau dosen, itu yang menentukan adalah pusat, ya pusat. Jadi yang memilih itu pusat karena ada apa ya, ada seleksinya, ya ada seleksinya. Di acara seleksinya gimana, saya tidak tahu, itu pusat yang mengatur. Kita tidak perlu berbicara ke sana. Untuk sertifikat malam ini berapa JP besar? Kami dari awal membuat e-sertifikat itu semuanya 32 JP. 32 JP. Minimal berapa sertifikat yang diupload pada kegiatan PPG? Tadi sudah saya jawab 5 sampai 7 aman. Lebih dari itu bagus. Karena dulu saya mengupload sertifikat itu sekitar ada 20. Ya nanti teman-teman ketika ada proses PPG saya perlihatkan. Jadi nanti juga teman-teman ketika di bimbingan nanti juga akan saya berikan cara mengupload di UKIN biar cepat, ya dipersiapkan dari awal. Jadi nanti ada keterangannya, misalkan nggih, sertifikat tahun berapa, kegiatannya apa, yang menyelenggarakan siapa, tentang apa itu nanti ditulis semuanya. Nah, seperti itu. Karena dulu itu sertifikat saya bagus-bagus di luar 3 tahun. Berarti saya ikut 2022, 2021, 2020, 2019. Di luar itu saya masukkan karena bagus.
Kalau ada sertifikat di luar 3 tahun saat pemanggilan derajat kok bagus masukkan. Karena saya punya sertifikat internasional itu sekitar lebih dari 15. Ya, antara 15 sampai 25. Semuanya kegiatan internasional. Alhamdulillah. Ya, ini juga mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang punya sertifikat internasional masukkan di luar 3 tahun terakhir. Mister, itu kan untuk apa ya? Untuk juknisnya 3 tahun terakhir. Kenapa di luar 3 tahun terakhir itu dimasukkan? Karena bagus. Bayangkan ya, sertifikat internasional, kegiatan di Korea, kegiatan di Thailand, kegiatan di Spanyol, kegiatan di Italia, kegiatan di Uni Emirat, ya, itu semua saya dapatkan. Saya masukkan karena bagus. Ya, karena bagus sekali. Di Korea itu beberapa punya 3 sampai 4 sertifikat. Di Indonesia pun kegiatan internasional itu beberapa kali, beberapa daerah saya mengikuti kegiatannya. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Itu dulu ketika saya jadi setelah di mahasiswa semester akhir di S1 itu saya dapat kesempatan ke luar negeri sering sekali. Ya, sampai akhirnya di tahun 2012 saya ikut S2, 2014 selesai, 2019 2022 terpanggil di PPG Daljab. Nah, seperti itu. Kalau ada sertifikat internasional di luar 3 tahun terakhir, masukkan. Oke. Kalau sertifikatnya 5 sampai 7 sertifikat buat lagi ya Mister webinarnya. Kita akan selalu membuat webinar. Jadi jangan khawatir. Ya, teman-teman. Jadi khawatir. Biayanya donasi. Ya, donasi saja enggak apa-apa. Laptop yang saya servis persiapan WK semoga lancar. Amin, 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 amin. Kemarin ada link. Ini tadi sudah saya apa itu diabaikan, fokus ke depan. Saya belum punya laptop. Nanti kalau udah pengumuman harus beli. Harus beli. Kalau nggak beli ya berarti nanti gimana? Masa pinjam. Itu nanti kegiatannya setiap hari, Bapak Ibu. Ya jadi jangan pinjam lah, jangan. Kalau saudara sendiri dan tidak dipakai, pinjam boleh. Tapi kalau pinjam teman sama-sama guru jangan. Lebih baik beli saja. Ya lebih baik beli. Gimana caranya? Ya apakah itu berhutang atau itu minta suami, minta istri, minta saudara silakan. Yang penting harus support laptopnya. Kemudian terima kasih Minta, jangan ragu kawal kami. Kami tidak akan ragu. Ya, kami akan selalu membantu Bapak Ibu dalam kegiatan PPG Daljab ini. Ya, jangan khawatir. Apakah nanti bisa menggunakan Chromebook, Pak? Chromebook. Kalau misalkan itu bisa ada aplikasinya Zoom dan lain sebagainya, memenuhi syarat, tidak apa-apa. Bisa. Perkiraan peserta dapat undangan melalui SMPK kapan, Mister? Ini tanya Bu Nunuk. Bu Nunuk kemarin sudah melakukan live IG, itu jawaban beliau segera. Ya segera, ya bismillah aja, karena memang Permendikbud sudah keluar. Diklat LPTK kemarin saya informasikan, ya ini juga akan segera. Berarti ya segera. Ya paling tidak nanti akhir Juni sudah ada info yang bagus lah, atau awal Juli lah. Sabar, enggak apa-apa. Sambil mengikuti webinar-webinar kami, informasi-informasi kami, seperti itu. Hubungan kita dengan dosen pembimbing bagaimana itu, Mister? Hubungan kita ya, kalau sebelum-sebelumnya ya kita sama dosen ya berarti dosen kita hargai, kita belajar. Guru pamong juga sama, kadang menggantikan dosen yang tidak bisa hadir. Jadi guru pamong itu juga paling tidak S2, kemudian punya kredibilitas yang tinggi, kemampuannya juga bagus, dan sudah sertifikasi. Nah, seperti itu. Hubungannya ya seperti dosen sama mahasiswa. Apakah tugas yang ada di PLG selalu mengacu dengan LMS atau ada kemungkinan di luar materi LMS? Selalu dengan LMS. Ya, dulu sebelum-sebelumnya adalah terkait dengan pembelajaran kita yang ada di sekolah. Masalah yang ada di sekolah itu seperti apa? Nanti digali. Nah, untuk saat ini seperti apa? Kita masih menunggu. Tapi jangan khawatir, nanti kami ada bimbingan LMS. Silakan ikut bimbingan kami.
Ya, pokoknya selalu ada informasi update dan selalu bisa tanya jawab dengan kami. Berarti mulai kapan Pak kami dibimbing? Nanti ketika sudah ada informasi terpanggil Bapak. Jadi sebenarnya mau saya mulai segera, tetapi teman-teman masih menunggu pemanggilan. Ya berarti saya menunggu teman-teman. Nah gitu. Kalau sudah ada panggilan, melakukan apa itu pemberkasan, seketika itu setelah minggu itu akan apa itu kami adakan bimbingan. Tenang. Misal saya pikirnya itu untuk PPG ada apa ada ketentuannya? Tidak ada. Ketentuannya hanya satu, minimal 30 JP. Dah itu. Dari manapun boleh, tidak apa-apa. Tapi usahakan sertifikat itu yang bagus. Paling tidak dari lembaga yang memang di situ punya nomor, nomor seri, kemudian ada nomor sertifikat, ya yang bagus lah istilahnya. Nah gitu. Jika satu kali tidak mengikuti Zoom, misalnya ada keluarga musibah, yang penting ada komunikasi dengan dosen. Tidak apa-apa, aman. Saya pakai cara Pak Munif tadi, hutang dulu buat beli laptop. Karena kalau pinjam masih mikir berkali-kali, takut rusak. Kalau punya sendiri sambil belajar IT lebih aman. Yes, Bismillah. Hutang dulu enggak apa-apa. Nanti di apa itu, di sauri itu bahasa Indonesianya apa ya? Dibayar lah. Dibayar ketika sudah dapat insentif tunjangan tiap bulannya. Jadi gini teman-teman, ini kan bulan bulan 6 ya. Diperkirakan nanti segera ya, kalau tidak bulan 7 atau bulan 8 itu proses PPG, bisa dipastikan teman-teman yang terpanggil ini nanti selesai sebelum akhir 2024. Berarti teman-teman yang terpanggil dan lulus, insya Allah mulai Januari 2025 sudah mendapatkan tunjangan profesi guru. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi batch 1 dan batch 2 itu nanti tetap akan mendapatkan tunjangan di tahun 2025 mulai Januari. Bismillah terpanggil, bimbingan, lulus Januari dapat intensif, dapat tunjangan, hubungi Oma PPG, hubungi Mister Munif, Mister, Alhamdulillah ini ada apa itu ada sedikit lah buat Mister ucapan terima kasih, monggo enggak apa-apa, kami terima. Kalau enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena doa-doa dari teman-teman, donasi dari teman-teman itu dan yang paling penting adalah kelulusan teman-teman itu sudah menjadi kebahagiaan kami. Karena ketika kita menolong orang, insya Allah kita akan ditolong lah. Siapapun, insya Allah nanti kita akan ditolong. Jadi seperti itu. Aman. Ini kemudian kita akan Mister melalui PLMS PPG berarti jumpa sama dosen bimbing tatap muka kapan Mister? Nah ini kami juga belum tahu karena memang kami tidak tahu teknisnya. Ini ditunggu saja. Ditunggu saja Kak Vivo Y15S ya. Jadi jangan khawatir. Nanti kami ada bimbingan LMS, jadi tidak perlu khawatir lah. Kalau tugas-tugas seperti apa, insya Allah nanti kami ada bimbingan itu. Mana duluan tes PPG atau tes P3K? Tidak tahu. Ya tidak tahu. Karena P3K itu informasinya di bulan ini itu ada formasi, tapi sampai saat ini belum ada informasi. Dan kemungkinan juga bulan Juli nanti mungkin hampir bersamaan. Ya, tetapi teman-teman kalau posisinya PPG, ya ikuti PPG. Kalau ikut P3K bisa Pak. Kalau bisa membagi waktu ya silakan ikut, tidak apa-apa. Kan hanya tes saja kan. Tidak apa-apa lah, ikuti keduanya. Kalau bisa ikuti keduanya. Jika LMS kita belum terbuka karena belum pernah ikut pelatihan satu kali pun, apakah bakal dibuka, Mister? Ya, kalau bisa ya dibuka sekarang. Ya ikut pelatihannya gitu. Kalau serentak, wah puyeng. Ya enggak puyeng lah. Karena di PPG itu nanti kan ada bimbingan dari kami. Jadi nanti paling enggak ada bantuan dari kami lah. Kalau tes P3K nanti kami juga ada bimbingan P3K. Ya sebenarnya juga kami mulai di bulan Juni karena memang itu kondisinya belum ada formasi, belum jelas, maka kami pending dulu. Ya pending dulu. Nanti ketika ada secara resmi, kami akan berjalan dua-duanya. Bimbingan PPG jalan, bimbingan P3K juga jalan.
Izin bertanya Pak, apakah TMT 2019 bisa daftar PPG setahun ini? Mudah-mudahan bisa. Ya, bisa daftar, bisa. Tadi kan sudah jelaskan 2023 pun bisa. Tapi nanti ada prioritas, ya prioritasnya. Apakah PPG juga memberi bimbingan? Ada, jelas. Kami ada P3K juga. Kami akan membuka di formasi P3 dan P4. Kalau tahun kemarin itu kami hanya P3, tahun ini kami punya 20 tutor yang siap di P3K dan juga siap di PPG. Doakan kami selalu berinovasi dan menjadi apa ya? Menjadi pusat teman-teman untuk belajar bersama. Nah, gitu. Mau ikut pelatihan PKGBI tapi berkas baru terbagi belum keluar besar. Saya sarankan apa ya? Utamakan PPG aja dulu. Karena PKGBI itu apa ya? Lama sekali dan tugasnya banyak. Kalau bisa membagi waktu silakan monggo enggak apa-apa. Tapi saya sarankan fokus ke PPG dulu. Ketika ada panggilan resmi PPG, ya jangan ikut PKGBI karena itu nanti akan mengganggu. Fokus ke PPG dulu, ya. Karena apa? Karena PPG itu nanti ada tunjangan profesinya. Kalau PKGBI tidak ada tunjangan. Silakan dipilih aja. Ikut misal bimbingan P3K harus ikut dong. Masa enggak ikut? Untuk guru pamong yang mengajar di sekolah kejar paket dan masuk pada dabatik, apakah ada kesempatan mengikuti PPG Daljem, Mister? Ya, semuanya punya kesempatan kalau memang masuk dabatik minimal 2023-2024. Untuk permen tadi, Mister, apakah PPG ini melalui? Iya, ya melalui LMS PMM. Tadi sudah saya jelaskan. Di poin berapa tadi saya lupa. LMS kita buka di PMM, kita hubungkan dengan email kita, sulit masuk, Mister, gimana? Ya, dicoba terus sampai bisa. Dicoba terus saja. Ya, misalkan waktu jam 3 malam, sholat dulu, bismillah, dihubungkan, insya Allah bisa. Ya, dicoba terus lah. Pak, kalau nama saya di KTP tanpa titel, di ijazah pun sama, tanpa titel, apa bermasalah enggak? Ini ijazah apa? S1? Kalau di ijazah kan memang enggak ada titelnya kan? Titelnya itu ketika sudah di sertifikat-sertifikat, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting sinkron semuanya, enggak apa-apa. Kapan misal pelatihan pembuka LMS? Ya nanti toh sabar. LMS itu nanti ketika sudah PPG ada teknisnya kami baru buka. Jadi nanti bisa bersamaan untuk bimbingan OB sama LMS. Kalau saran saya ikut keduanya. LMS juga UP bareng. Ya, kalau pilih salah satu boleh misal boleh. Kalau tidak keduanya monggo enggak apa-apa. Cari yang lain silakan enggak apa-apa. Enggak. Tapi ke kami ada garansi. Nah, gitu bedanya kami dengan yang lain kami ada garansi. Gimana Pak ya? Belum muncul LMS di akunku. Tanya temannya cara apa itu mengkaitkan LMS ya. Karena saya sendiri dari Kemenak, dari kami di Simpatika, jadi bukan Sim PKB. Jadi yang lebih tahu adalah teman-teman apa itu teman-teman Ibu Hastuti sendiri. Nah, gitu. Ini sudah ada pertanyaan lagi karena sudah cukup jelas semuanya. Kalau ada silakan monggo ada apa-apa. Cukup? Helm kan belum bisa dibuka ya sudah menunggu dulu. Intinya adalah sabar menunggu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu tanyakan lagi tidak perlu. Kalau nanti sudah ada, insya Allah kami akan selalu update di grup. Jadi jangan keluar grup. Boleh ketika masuk di diskusi satu, ada di diskusi dua, itu pilih salah satu aja. Karena informasi yang kami informasikan nanti akan sama. Sudah cukup? Kalau sudah, kami sarankan teman-teman besok mengikuti tryout yang kami ujikan. Ya, tryout besok itu gambaran real ya Mister ya. Ya paling enggak apa itu
ada wawasan lah tentang soal SJT itu seperti apa, Bapak. Jadi apakah sama? Ya kami tidak tahu. Tapi pengalaman-pengalaman kemarin itu soalnya ada yang sama. Kita nggak tidak tahu, kita bukan pembuat soal. Ya, yang jelas kami bukan pembuat soal, tapi kami berpengalaman, paling tidak mirip-mirip lah soalnya seperti itu. Intinya adalah teman-teman bisa berlatih soal, kemudian ada pembahasan. Nah, di pembahasan nanti teman-teman silakan bertanya, kenapa poin A nilainya 5, kenapa poin B nilainya 4. Nanti akan dijelaskan oleh tutor kami. Insya Allah sangat bagus. Ya, gitu. PPG sekarang dipanggil atau mendaftar besar? Nanti ada panggilan dulu, ya panggilan secara resmi, dan terkait mendaftar apa enggak nanti ada informasi lebih lanjut. Nah, seperti itu. Sudah, Mister, untuk ke depan konfirmasi selalu perkembangannya. Selalu kami informasikan di grup diskusi maupun grup webinar. Terima kasih sama-sama, Kak Delpi Dortiani. Kami selalu menunggu informasi, pasti akan kami informasikan. Oke, sama-sama. Sama-sama semuanya. Selamat beristirahat. Selamat beraktivitas kembali. Ya, jangan lupa besok ada tryout yang belum mendaftar silakan mendaftar. Terus kemudian soalnya melalui apa, Mister? Besok akan kita buat dua-duanya. Jadi bisa di CAT, bisa di GFOM. Nah, seperti itu. Kami akan buat keduanya insya Allah. Ya, kalau mungkin yang CAT itu ya kami usahakan jam 10 sudah jadi. Kalau belum karena memang CAT itu harus sinkron nama peserta, harus sinkron soal, jadi agak ribet sedikit. Tapi kami usahakan jam 10 ready, termasuk yang GFOM-nya. Nah, seperti itu. Soal tryout apakah sama untuk semua mampel? Untuk yang SJT semua mampel sama, Kak. Kalau yang PCK itu tidak sama. Ya, nanti untuk PCK kami akan ada tryout-nya, tapi nanti kita fokus ke SJT dulu. WIB, Kak. WIB, jadi waktunya WIB. Kami pokoknya nanti akan informasikan di grup, ya. Kalau yang di TO, karena ini yang ikut adalah yang hanya ikut saja, jadi kami share untuk username sama password itu di grup TO, bukan di grup diskusi. Jadi teman-teman yang di grup diskusi itu tidak bisa mengakses. Hanya teman-teman yang mendaftar tryout itu nanti yang bisa mengakses. Karena apa? Ada nama teman-teman, ada username dan passwordnya. Nah gitu. Yang bisa mengakses adalah yang di grup TO. Yang tidak ikut di TO tidak bisa mengakses gitu. Tryoutnya hanya bisa dibuka sekali. Apa kalau udah pernah mengerjakan bisa mengerjakan lagi, Pak? Tidak bisa, hanya sekali. Ya kita tidak mau menyeting beberapa kali, tidak mau. Gimana Pak? Ya ada 3 grup PG di HP ku. Apakah bisa terus grup 1 dan 2? Ikutnya di mana? Ya ikut satu aja. Ikut satu aja enggak apa-apa. Ya ikut satu aja, nanti yang 2 keluar enggak apa-apa. Informasi nanti akan sama. Besok kami mendampingi anak perusahaan sekolah jam enggak apa-apa. Jadi tryoutnya bisa diakses mulai jam 10 sampai jam 10 malam. Jadi ada grup lagi Pak. Kalau TO ada. Kalau TO ada. Karena akses yang kami berikan nanti hanya melalui di TO. Tapi tidak apa-apa, ketika nanti sudah selesai keluar di grup TO, silakan, tidak apa-apa. Yang penting di grup diskusi jangan sampai keluar. Siap. Cukup ya teman-teman ya. Ini sudah jam 9. Terima kasih atas antusias teman-teman. Ya, semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan bersama-sama ini adalah salah satu ikhtiar dari kita semuanya bisa berkumpul di sini. Ya, tidak semuanya ikut di grup webinar karena memang ada beberapa. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang di sini dimudahkan, dilancarkan, dan sampai akhirnya nanti terpanggil ada nama Bapak Ibu Guru. Pastikan orang pertama, orang pertama yang mengetahui adalah saya. Ya, nanti japri saja, Pak. Alhamdulillah. Ya, biar saya ikut senang. Ya, merasakan apa itu terbanyak teman-teman atau di grup diskusi tidak apa-apa lah. Karena grup diskusi itu saya kunci, tetapi nanti ketika ada pengumuman saya akan buka. Silakan diskusi di sana, tidak apa-apa. Nah gitu teman-teman. Bismillah. Ya yang penting Bismillah.
sambil berdoa, sambil belajar, sambil bersilaturahim di grup kami, grup diskusi Omah PPK Indonesia. Bismillah, nanti ada jalan. Nah itu. Terima kasih semuanya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di tryout selanjutnya, di webinar-webinar selanjutnya, di grup diskusi, dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Kami akhiri dengan bacaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Munir. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam.